Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Laura Azara dari jurusan Kesehatan Gigi, Prodi Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan Semester 1, Poltekkes Semarang, tahun ajaran 2022-2023. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas video ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Nanang Kosim SPDI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam topik materi ini. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Di video ini, saya akan sedikit memberi penjelasan dan contoh pengimplementasian topik materi kelima, yaitu kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. IPTEX adalah akronim dari rangkaian kata-kata ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, asal kata dari alima, yang alamu, ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Seni adalah hasil olah akal dan budi manusia yang merupakan ekspresi jiwa. Penghargaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW Al-Alaq ayat 1-5. Banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya sehingga mereka disederajatkan dengan binatang, bahkan lebih rendah lagi. Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang lebih tinggi derajat orang-orang yang berilmu. Az-Zumar ayat 9 dan Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Al-Isra ayat 36. Pemahaman terhadap ajaran agama harus berdasarkan ilmu. Ali Imran ayat 18. Dalam menentukan orang-orang pilihan yang menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sisi keilmuannya. Al-Baqarah ayat 247. Allah menganjurkan kepada seorang yang beriman untuk senantiasa berdoa bagi pertambahan kekuasaan ilmunya. Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam satu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung dalam 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau bersinergi dengan kata iman, ilmu, dan amal yang merupakan bagian dari Dinul Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Ayat di atas mengilustrasikan keutuhan iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariah, dan akhlak dengan kata dinul Islam seperti batang pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, cabang atau dahannya rindang dengan buah yang amat lebat. 1. Kewajiban mencari atau menuntut ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. 2. Kewajiban mengamalkan ilmu.
Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut diantaranya: 1. Jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. 2. Meskipun sedikit, amalkan ilmumu. 3. Janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. 4. Jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Ilmu dan kemudahan itu ibarat dua sahabat dan dua saudara sekandung. Lihat para ulama, kehidupan mereka senang dan berhubungan langsung dengan mereka juga tidak sulit. Mereka memahami tujuan hidup, mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Berikut adalah pengamalan dalam kegiatan sehari-hari saya dalam kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh iptek dalam beberapa bidang kehidupan tergantung dari kemampuan individu dalam menilai dampak yang ditimbulkan pada dirinya sendiri maupun dalam masyarakat. Jika seseorang dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan berdasarkan aturan dan moral yang seharusnya. Di era globalisasi, perlu adanya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan informasi dalam persaingan global. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan di bidang iptek agar masyarakat tidak tertinggal dengan laju perkembangan zaman. Dengan pesatnya perkembangan di bidang iptek dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Adanya iptek juga akan mengintegrasi antar sistem yang dapat meminimalisir manipulasi data, penggandaan, dan bentuk kejahatan lainnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi yang diamati oleh para sahabat yang kemudian sebagai acuan setelah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, menuntut ilmu sangat penting dan hukumnya wajib. Karena pentingnya ilmu, Al-Quran menyebutkan perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berakal atau yang berilmu dapat menerima pelajaran. Solusi yang terbaik adalah mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk dibagikan kepada sesama manusia, terutama yang sesuai dengan akidah Al-Quran dan hadis yang ada. Terutama orang yang dari lahir telah dianugerahi kelebihan. Saran saya adalah jadilah manusia yang beragama, berakhlak, berilmu, pengetahuan, dan bertanggung jawab. Saudara semua diharapkan mampu menjadi manusia yang memanfaatkan iptek sesuai pada tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.